Hai Rahiters. Belakangan ini, bioskop tanah air sedang diserbu dengan penayangan film-film horor. Salah satu yang baru tayang adalah Sebelum 7 Hari, film produksi MD Pictures yang disutradarai oleh Awi Suryadi. Film tersebut diadaptasi dari film pendek tahun 2020 di kanal YouTube Pijaru berjudul sama, yang menyoroti kisah mengerikan yang dialami oleh sebuah keluarga setelah sang ibu yang bernama Anggun meninggal dunia. Dikisahkan bahwa kakak beradik Tari dan Kadar harus menanggung rahasia kelam sang ibu, Anggun. Di masa mudanya, Anggun pernah membuat perjanjian gelap, sehingga janji itu harus dibayar meskipun Anggun sudah meninggal. Untuk melunasi hutang atau janji itu, keluarga Anggun kemudian menjadi korbannya. Lantas, mampukah anak-anak Anggun menyelesaikan janji atau hutang tersebut? Film ini menghadirkan sederet pemain berbakat yang tidak asing lagi di sinema horor Indonesia. Sebut saja Agla Artalidya, Haidar Salish, hingga Fani Hassani. Dalam video ini, Rahita akan menyajikan daftar pemain film yang tayang pada 23 Januari 2025. Agla Artalidya. Agla Artalidya merupakan seorang pembawa acara televisi, aktris, dan model yang lahir di Bandar Lampung pada 18 Agustus 1986. Ia memulai karirnya dari modeling dengan meraih juara ketiga pada pemilihan Gadis Sampul tahun 2003. Debutnya di dunia akting dimulai pada tahun 2020 lewat film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, berperan sebagai Lika. Terakhir, perempuan yang pernah berprofesi sebagai pramugari ini bermain di film Miracle in Cell No. 7 kedua pada tahun 2024 lalu sebagai Linda. Dalam film Sebelum 7 Hari, Agla berperan sebagai Tari, anak dari Anggun. Haidar Salish. Haidar Salish merupakan aktor tampan yang mulai dikenal setelah memerankan sosok Gatot dalam film hitam putih pemenang Piala Citra bertajuk Siti pada tahun 2014. Lewat film ini, ia juga masuk nominasi aktor pendukung terbaik dan terfavorit pada perhelatan Indonesian Movie Actors Award 2016. Namun, aktor berdarah Arab ini sebenarnya memulai debut pada tahun 2013 lewat film Mati di Ibu Kota Mahal sebagai Carpenter. Ia juga bermain dalam film Marlina si Pembunuh dalam 4 babak pada 2017 berperan sebagai Niko, di mana film ini memboyong 10 piala citra pada FFI 2018. Terakhir, ia bermain dalam film Siksa Kubur karya Joko Anwar tahun 2024 lalu. Dalam film Sebelum 7 Hari, Haidar Salish berperan sebagai Kadar, kakaknya Sari atau anak pertama Anggun. Anantia Kirana. Anantia Reski Kirana atau yang dikenal dengan Anantia Kirana merupakan seorang aktris cilik yang lahir di Bandung, Jawa Barat pada 16 Desember 2010. Perempuan yang akrab disapa Nanda ini mengawali debut di dunia akting pada usia 6 tahun, yaitu pada 2016 lewat film berjudul Untuk Angeline, berperan sebagai Dinda. Di tahun yang sama, anak pertama dari pasangan Andika dan Ati R. Desiana juga memulai debut di sinetron lewat Roro Jonggrang sebagai Bella kecil. Walaupun terbilang masih sangat belia, bakat aktingnya yang memukau menuai banyak pujian di setiap penampilannya. Pada tahun 2021 dan 2024, ia menerima penghargaan pemeran anak-anak terbaik dalam perhelatan Indonesian Movie Actors Award masing-masing dalam film Asih 2 dan Monster. Dalam Sebelum 7 Hari, Anantia Kirana berperan sebagai Bian, anak pertama Tari atau cucunya Anggun. Fani Hassani. Hassani Prera atau yang dikenal dengan Fani Hassani merupakan seorang model, aktris, dan pembawa acara yang lahir di Jakarta pada 19 Februari 1991. Fani memulai debutnya di dunia akting pada tahun 2006 lewat sinetron Sepatu Kaca, berperan sebagai Lila. Namanya dikenal luas sejak bermain di sinetron fenomenal Cinta Fitri pada 2007 hingga 2008 sebagai Kayla. Pada 2023 lalu, aktris yang pernah menjadi co-host Deddy Corbuzier dalam program Hitam Putih ini berperan sebagai Yanti di film horor bertajuk Hidayah. Dalam film Sebelum 7 Hari, ia memerankan sosok Anggun atau Simbah. Sultan Hamonangan. Sultan Hamonangan merupakan seorang aktor cilik yang mulai masuk ke industri hiburan tanah air sejak tahun 2023. Pada tahun tersebut,
ia memulai debut di dunia akting lewat web series bertajuk Sabtu Bersama Bapak. Sejak saat itu, tawaran untuk bermain di sejumlah film mulai berdatangan. Di tahun yang sama, ia bermain di web series Tira dan juga film bertajuk Monster, di mana dalam film yang terakhir disebut, dirinya juga beradu akting dengan Anantia Kirana. Pada tahun 2024, lebih banyak lagi ia menghasilkan karya, salah satunya web series Joko Anwar's Nightmares and Daydreams, sebanyak 1 episode sebagai Marhan muda. Dalam film Sebelum 7 Hari, Sultan berperan sebagai Hanif, anaknya Tari atau adiknya Bian. Aksara Dena. Aksara Dena adalah aktor yang memulai karirnya di dunia akting pada tahun 2021 dengan debutnya di web series bertajuk Hitam berperan sebagai Gilang. Pada tahun yang sama, dirinya mulai menjajaki dunia layar lebar dan tampil dalam 3 film. Debutnya di film Aum sebagai Adam atau Bram Sanjaya. Berkat aktingnya memukau di film tersebut, dia dinominasikan untuk kategori aktor terfavorit pilihan penonton pada FFI 2021. Sejak itu, semakin banyak tawaran film maupun web series untuknya. Tahun 2023, ia bermain dalam 5 episode web series Netflix Gadis Kretek yang diperankan Dian Sastrowardoyo dan Aryo Bayu. Belakangan ini, semakin banyak film horor yang ia bintangi. Terakhir yaitu web series Zona Merah sebagai Ipung. Dalam film Sebelum 7 Hari, Aksara Dena berperan sebagai dukun tampan yang bernama Ki Hussein. Mian Tiara. Mian Tiara merupakan seorang penyanyi, penulis, dan aktris yang lahir pada 28 Desember 1977. Pada tahun 2002, Mian mulai masuk industri hiburan tanah air dengan mengisi soundtrack untuk film Rumah Ketujuh bertajuk Mimpi dan Rumah Ketujuh. Pada 2010, ia mulai mengeluarkan album perdananya bertajuk The Comfort of My Own Company. Tahun 2016, ia mulai terjun ke dunia akting dengan debutnya di film Ada Apa Dengan Cinta 2, berperan sebagai dirinya sendiri. Disusul film perempuan Tanah Jahanam pada tahun 2019 sebagai Siti. Sejak itu, dirinya dikenal sebagai salah satu aktris yang paling banyak bermain di film horor. Pada 2021, dirinya bermain di film terbaik FFI 2021, yaitu Penyalin Cahaya sebagai bidan Siti. Lewat film ini juga, Mian memenangkan kategori pencipta lagu tema terbaik dengan lagu Di Bawah Langit Raksasa. Terakhir, dirinya bermain dalam web series Joko Anwar's Nightmares and Daydreams sebagai Ratna pada episode ke-7. Dalam film Sebelum 7 Hari, perempuan 47 tahun ini berperan sebagai Mpok Yati. Afrian Arisandi. Afrian Arisandi merupakan seorang aktor yang lahir di Lamongan, Jawa Timur pada 17 April 1983. Ia memulai debutnya di dunia akting pada tahun 2019 sejak lolos casting untuk film Perempuan Tanah Jahanam sebagai Banyu. Karena perannya yang memorable di film tersebut, sang sutradara Joko Anwar mengajaknya kembali untuk bermain di film Siksa Kubur pada tahun lalu. Di sini, dirinya memerankan tokoh kunci sebagai sosok misterius yang melakukan bom bunuh diri yang mengaku merekam suara dari kuburan seorang pembunuh berantai bernama Mas Bet. Pria yang berprofesi sebagai guru agama dan seni di salah satu sekolah di Sidoarjo ini juga bermain dalam sejumlah film lain seperti Jai Langkung Sandekala sebagai Jonas. Pada tahun lalu, ia tampil dalam satu episode web series Joko Anwar's Nightmares and Daydreams sebagai pria misterius. Dalam film Sebelum 7 Hari, ia berperan sebagai Noto. Aura Karisma. Karisma Aura Islami atau yang dikenal dengan Aura Karisma merupakan seorang model, pemenang kontes kecantikan, dan juga aktris yang lahir di Majalengka, Jawa Barat pada 27 November 1999. Aura mengawali karirnya di dunia modeling pada tahun 2014 dengan berpartisipasi dalam kontes Face of Indonesia. Ia berhasil menyabet gelar runner-up kedua yang membawanya untuk mengikuti Asia Model Festival, kontes mode berskala internasional yang diadakan di Korea Selatan. Kemudian ia meraih prestasi yang membanggakan dalam sederet kontes model internasional, salah satunya World Top Model 2019. Pada tahun 2020, pemilik tinggi badan 181 cm ini dinobatkan sebagai Miss Grand Indonesia 2020 di bawah asuhan Ivan Gunawan. Ia pun berhak mewakili Indonesia di ajang Miss Grand Internasional 2020
yang berlangsung di Bangkok, Thailand dan berhasil meraih posisi runner-up 3 atau juara 4. Aura mulai menjajal dunia akting sejak tahun 2022 lewat web series bertajuk Bestie berperan sebagai Kiara, disusul Bestie 2 di tahun berikutnya. Dalam film Sebelum 7 Hari, anak kedua dari pasangan Edwin Kurniawan dan Julia Damayanti ini berperan sebagai Nyi Rukmo Soro. Nah, itu dia profil para pemain di film Sebelum 7 Hari yang sedang tayang di bioskop. Bagaimana menurut Rahiters? Silahkan tulis di kolom komentar.